Halo guys, kenalin nama aku Aza. Aku mahasiswa kampus Podomoro University. Aku jurusan hukum bisnis. Sekarang aku mau wawancara teman aku. Boleh perkenalan dirinya? Ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Kelvin dari Podomoro University juga dengan jurusan Hotel Business Program. Oke, nah di sini kita mau mengetahui tentang seberapa aware investasi di kalangan muda, khususnya di anak-anak kuliahan sih. Jadi aku punya beberapa pertanyaan nih, Kelvin. Pertama, kamu ngelakuin investasi nggak sih? Aku sendiri ngelakuin investasi sih, melakukan investasi berupa saham, reksadana dan juga beberapa investasi lainnya kayak gitu. Oke, menurut kamu nih investasi itu apa sih? Basically sih yang aku tahu karena aku juga melakukan investasi, basically adalah suatu proses ya, dimana kita mengusahakan uang ataupun aset yang kita punya nih biar value-nya tuh terus ada ataupun meningkat gitu. Berarti memang untuk tujuannya untuk meningkatkan value yang kamu punya, iya, aset yang kamu punya. Iya. Oke, berarti diri kamu sendiri ngakuin investasi kan ya? Iya. Kalau boleh tahu, tadi kan kamu ngakuin saham nih. Menurut kamu kekurangan sama kelebihan kamu investasi di saham, reksadana tuh apa sih? Sebenarnya kalau misalnya kelebihannya tentu aja aset yang udah kita punya tuh value-nya akan terus bertambah ke depan-depannya. Terus juga aset yang kita punya tuh jadi nggak kayak berupa uang itu tuh jadi nggak kemakan sama inflasi juga kan. Karena yang kita tahu juga sebenarnya ekonomi tuh lately agak naik turun. Benar. Jadi cukup mengkhawatirkan juga gitu. Bener Jadi sih. investasi itu cukup membantu juga agar aset yang kita punya itu tetap punya value ke depan-depannya. Sebenarnya emang kekurangannya itu mungkin karena dia sifatnya fluktuatif. Kalau saham itu dia kan kadang naik kadang turun. Jadi kita sebenarnya nggak bisa benar-benar memprediksikan secara 100% gitu. Jadi sebenarnya ketika kita saham kekurangannya hanya satu menurut saya, itu kita nggak tahu pasti apakah benar-benar akan untung atau justru malah jadi buntung gitu. Kekurangannya tidak bisa ditebak. Berarti untuk kekurangan investasi nggak langsung ya ini ya, itu jaminannya kurang mungkinnya kalau kurang research sebenarnya. Iya, betul. Karena kita mungkin karena profesi kita juga masih mahasiswa, jadi kita masih belum yang into banget. Jadi belum bisa melakukan research sejauh itu kan. Kalau boleh tahu sejak kapan nih main di saham gitu? Sebenarnya awal-awal tuh di tahun 2023 kalau nggak salah, setelah era COVID itu kelas 12 sempat coba reksadana, cuman emang nggak begitu tahan lama karena dari pendapatan kan juga belum banyak kan, belum ambil job-job juga. Terus benar-benar baru into investasi tuh di tahun-tahun ini sih 2025, 2026. Kalau di sekitarnya nih, lingkungan sekitar kayak teman-teman kuliah, teman-teman sekolah itu udah anak-anak muda kayak kita udah aware banget nggak sih tentang investasi? Sebenarnya di lingkungan aku sendiri banyak banget teman-teman aku yang aware akan investasi dan juga ngerti investasi. Aku pun juga sebenarnya tahu dan juga belajar tuh dari teman-teman sekitar aku, especially circle aku sendiri. Semua anak-anak atau semua circle aku tuh main investasi kebetulan. Jadi kita sharing satu sama lain kayak investasi apa yang lagi bagus, investasi apa yang lagi buruk. Jadi kayak saling kasih info. Berarti turning point-nya tuh di pas COVID lah ya, abis COVID Iya. baru pada melek gitu kan. Benar. Oke. Itu kan investasinya nih. Nah sekarang kita bahas dari perlindungan hukumnya. Ya. Kamu tahu nggak sih tentang perlindungan hukum Indonesia terkait investasi? Yang aku tahu investasi yang baik dan juga legal itu harus diawasi oleh OJK dan juga Bank Indonesia kalau nggak salah. Jadi
kalau bisa investasi ataupun suatu badan investasi itu nggak diawasi oleh OJK dan juga BI, itu sebenarnya patut dicurigai dan juga patut diwaspadai, karena takutnya uang yang sudah kita titipkan atau aset yang sudah kita titipkan ketika memang perusahaannya kolaps ataupun bangkrut, kita tuh nggak ada jaminan gitu uang kita akan kembali apa enggak. Itu bener banget, sebenarnya di Indonesia sendiri investasi itu udah dilindungi, entah investornya ataupun dari perusahaannya itu udah dilindungi sama OJK sama BI, Bursa Efek Indonesia. Ada juga hukum yang mengaturnya gitu. Nah, mau tanya sedikit, apakah Kelvin pernah terkena investasi bodong? Sebenarnya kalau investasi bodong sih puji Tuhannya belum pernah. Cuman emang mungkin ini lebih ke kayak bercandaan aja kali ya mungkin ya, karena dulu mungkin ini nggak tahu termasuk apa enggak, jadi lebih tepatnya uang yang bisa, karena saya merayakan Imlek juga, kadang kan dulu uang yang hasil dari Imlek itu dititipkan kepada orang tua kan, terus dibilangnya memang disimpan, namun Bener. memang itu tiba-tiba mungkin karena ada keperluan lain untuk diri saya sendiri, akhirnya uangnya dipakai. Itu bisa dibilang investasi bodong sih, karena kan kita kan menitipkan dengan suatu kepercayaan, namun kan ternyata tidak ada hasil timbal baliknya secara langsung. Tapi mungkin timbal baliknya secara kebutuhan sehari-hari dipenuhi. Mungkin ya. Kayaknya semuanya kena investasi bodong itu deh. Oke, jadi teman-teman, dari yang kita tanya-tanya sedikit, Kelvin ini anak muda, anak kuliahan yang paham tentang investasi, melakukan investasi, bahkan se-circle-nya melakukan investasi. Jadi bisa dibilang untuk generasi muda sekarang, turning point-nya tuh abis Covid. Abis Covid tuh udah pada melek banget tentang investasi, entah itu emas, saham, reksadana, dan sebagainya, udah pada bisa melakukan investasi. Nah, yang perlu disosialisasikan, perlu diedukasi ke anak muda sekarang sebenarnya lebih ke perlindungan hukumnya. Karena dari yang kita tangkap bahwa anak muda sekarang melakukan investasi tanpa tahu bahwa investor, investasi dan sebagainya itu dilindungi oleh Indonesia, oleh hukumnya. Nah, di sini kita punya namanya Undang-Undang Penanaman Modal itu nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Di dalam situ menjamin hak-hak investor, sistemnya, mekanismenya itu semua dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Kelvin. Jadi selanjutnya kalau misalkan ada suatu investasi yang tidak meyakinkan atau tidak make sense, mungkin bisa dilihat lagi, di research lagi, biar investasi yang dilakukan tuh lebih terjamin dan nggak jadi investasi bodong. Jadi untung atau ruginya bisa diperhitungkan. Itu Kelvin. Ya, kebetulan juga baru pertama kali sih dengar tentang UU itu. Jadi thank you juga untuk insight-nya sebenarnya, karena sebelum-sebelumnya juga mungkin saya dan teman-teman saya kan lebih ke kayak investment ke aplikasi-aplikasi yang memang sudah banyak iklannya kan. Cuman emang kita tuh tidak mengetahui secara detail mengenai dasar hukumnya. Cuman dengan tadi Azza bantu jelasin, jujur agak melek nih sekarang. Bisa kita simpulkan dari wawancara tadi bahwa awareness investasi di kalangan anak muda sebenarnya udah meningkat. Banyak tren yang beredar setelah COVID itu, kalau kerja aja gajinya tuh nggak cukup untuk tabungan masa tua. Maka dari itu banyak anak muda melakukan investasi untuk menaikkan value-value dan aset yang mereka punya. Namun keputusan untuk berinvestasi di kalangan anak muda belum diiringi dengan pemahaman yang memadai tentang resiko dan aspek hukumnya. Di Indonesia sendiri, investor telah memperoleh berbagai perlindungan hukum melalui regulasi yang diawasi oleh OJK dan BI. Hal ini mencakup keterbukaan informasi, pengawasan terhadap pelaku pasar, serta mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Namun, perlindungan hukum tetap tidak bisa menghilangkan risiko kerugian investasi yang terjadi akibat fluktuasi pasar atau keputusan investasi yang kurang tepat. Oleh karena itu, anak muda diharapkan tidak hanya FOMO atau mengikuti tren dalam berinvestasi, tapi juga memahami karakteristik produk investasi, menilai risiko investasi yang sesuai dengan kondisi keuangan pribadi, dan memastikan bahwa investasi dilakukan melalui platform yang legal yang diawasi oleh OJK. Investasi bukan hanya tentang siapa yang paling untung paling besar, tapi juga siapa yang paling bisa memahami risiko dan mengambil keputusan dengan bijak. Oleh karena itu diharapkan anak muda jangan cuma FOMO atau ikut investasi karena tren, tapi kenali produknya, paham risikonya, baru berinvestasi dengan keputusan yang bijak.